Shalom, kurang kenceng suaranya. Shalom. Haleluya. Ibadah akan segera kita mulai. Saya minta mungkin Bapak Ibu yang masih ada di luar boleh segera masuk ke dalam ruangan ibadah, karena ibadah akan segera kita mulai. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang amat baik dalam setiap hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Engkau Allah yang mulia, Raja segala raja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu saat pagi hari ini. Mulia, sembah Raja mulia. Agung kerajaannya.
bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Kau mulia, Kau ajaib.
buat hidup kami. Kami mau nyanyi glory buat nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, sama-sama kita akan merasa. Amin. Merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi kita nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan kita, katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan saja katakan, yes, jalan. Lagi, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau menari buat Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi sekali, oh. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan iman, di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Tapi seumur hidup kami hanya mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang harus di hadapan. Terima kasih Tuhan. Untuk bangkit berdiri bersama. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu kami ungkapkan karena kami terlalu kagum akan setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami hanya mampu menyembah Engkau. Kami hanya mampu bersyukur dengan segenap hati kami untuk membalas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan, kebesaran, kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpesona kami akan Engkau Tuhan. Kagum hormat kami akan Engkau. Engkaulah andalan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati waktu-waktu ini untuk setiap kami Tuhan. Kami mau duduk mendengar. Kami mau membawa hati kami sebagai seorang murid Tuhan untuk diajar. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran. Karena kami hanya percaya firman-Mu itu berkuasa untuk membawa hidup kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya pagi ini mau mengajak kita semua membaca satu ayat dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kita semua sudah sering banget, bahkan mungkin ada yang hafal ayat ini. Tapi mari pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk sedikit demi sedikit memahami arti daripada ayat ke-10 ini dari Efesus 2. Ya, boleh ditampilkan. Di slide saya ada, Jess. Ya, slide pertama. Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama, tapi perlahan-lahan supaya kita bisa menangkap kata per kata daripada ayat ini. Ya, usahakan apa yang kita baca itu kita keluar suara agar telinga kita mendengar. Ya, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata atau frasa yang pertama di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah. Boleh slide selanjutnya? Karena kita ini buatan Allah. Kata karena di sini itu menunjukkan sebab atau alasan kita diciptakan oleh yang mencipta. Artinya ayat ini menunjukkan keterikatan antara yang mencipta sama yang dicipta. Antara keterikatan antara kita dengan Allah yang menciptakan kita. Lalu di frasa yang kedua di sana dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya ini berbicara tentang kita manusia sebagai ciptaan. Jadi lebih kepada manusianya, kepada ciptaannya. Nah, Rasul Paulus ya di dalam Efesus ini dia menyatakan dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, dia menyatakan, saya nggak tulis di sini biar karena kepanjangan, tapi saya rangkum. Ayat pertama sampai ayat ketiga itu Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Efesus bahwa manusia itu telah menyimpang atau keluar daripada rencana. Ya, jadi ayat 1 sampai ayat 3 menyatakan itu. Lalu ayat keempat sampai 10 yang barusan kita baca, itu dikatakan karena Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus sebagai penciptaan. Artinya kitalah yang dicipta. Jadi awal mula kenapa Allah punya inisiatif
menebus kita? Karena Allah sendiri sejak semula lah Dia yang membentuk kita. Ketika manusia masuk dalam dosa, Allah nggak tinggal diam. Karena apa? Karena Allah sendiri yang membuat. Spesial. Benar-benar setiap kita satu Bapak Ibu, kita ini spesial. Dibuat dengan tangannya sendiri. Amen. Jadi kita bukan produk massal. Bikin patronnya, kalau bikin baju, bikin patronnya, bahannya ditumpuk. Yang suka jahit pasti ngerti nih. Bahannya ditumpuk, polanya ditaruh di atasnya. Udah digambar, diikutin, terus jadinya bisa selusin, 2 lusin. Nah kalau manusia, kira-kira nih, kalau Tuhan ciptakan kita seperti satu pola aja, seperti bikin pola baju itu. Ya, udah utus ke bumi. Ada 2 lusin nih yang kayak Pak Kin. Ada 2 lusin yang kayak Pak Joko. 1 lusin seperti Yunita. Kira-kira seperti apa? Tapi Allah tidak berbuat seperti itu menciptakan kita. Dia kita dengan tangannya sendiri satu-satu. Jadi satu dengan yang lain, coba lihat. Ada yang sama gak kiri kanan? Ada. Mirip ada, tapi yang sama gak ada ya. Oke, nah saya mau tampilkan satu. Boleh aja selanjutnya. Nah, Bapak Ibu pasti banyak yang tahu. Gambar apa ini? Lukisan apa ini? Mona Lisa. Ya, yang melukisnya namanya Leonardo da Vinci. Dia membuat ini pada tahun 1503 sampai 1506. Jadi membuat lukisan ini perlu waktu panjang. Ya, bahkan lukisan ini orang menyebutnya sebagai mahakaryanya daripada Leonardo. Tapi lukisan ini ketika tampil, ketika diperlihatkan, banyak sekali orang yang berspekulasi, kira-kira siapa ini? Siapa yang digambar, siapa yang dilukis oleh Leonardo? Ada yang memberi pemahaman bahwa ini adalah Lisa Gherardini, seorang istri dari pedagang sutra yang kaya banget. Dia mau wajah istrinya dibikin lukisan oleh Leonardo. Tapi selain itu ada juga yang bilang nih, spekulasi bilang, oh itu gambar Leonardo sendiri, dia menggambar dirinya, dia melukis dirinya. Tapi ada lagi yang bilang, tuh lihat senyumannya. Dia bilang itu senyuman mamanya, Leonardo mengingat itu adalah senyuman mamanya, makanya dia bikin gambar itu, lukisan itu. Ada lagi yang bilang, itu adalah lukisan wajah daripada murid kesayangan Leonardo. Ya, tapi Bapak Ibu, apapun spekulasi di luar tentang lukisan itu, kira-kira yang paling tahu nih, siapa dalam lukisan itu siapa? Hanya pelukisnya. Hanya Leonardo yang tahu. Tujuan dia ngelukis, tujuan kenapa dia lukis wajah itu, hanya dia yang paham dan memahami. Ya, lalu ada lagi. Boleh tampilkan satu lagi. Nah, ini pasti banyak yang tahu. Patung apa ini? GWK. Ya, Garuda Wisnu Kencana. Kalau orang ke Bali pasti udah lihat ini duluan. Karena tingginya 121 meter, boleh dibilang tertinggi. Jadi ini jadi simbol. Ya. Patung ini dibuat pada tahun 1989 dan rampung di tahun 2018. Ini adalah hasil karya daripada Nyoman Nuarta, mahakaryanya Nyoman Nuarta. Enggak cukup sampai di sini, ada satu lagi, boleh tayangkan. Istana Garuda IKN. Ini juga sama, mahakarya daripada Nyoman Nuarta. Ya, ini dibuat oleh Presiden Jokowi ketika dia masih memerintah. Buatnya juga enggak cuman seni mematung aja, tapi ada penggabungan antara seni mematung dan juga seni daripada arsitektur membuat bangunan, gitu ya. Jadi
dari ketiga mahakarya yang dibuat oleh masing-masing ini adalah satu gambaran di mana setiap karya pasti ada tujuannya. Ya. Dan tiga gambar yang tadi kita sama-sama lihat dan tampilkan, ini adalah mahakarya daripada orang-orang yang memang sudah tahu dan memahami nilai dari apa yang dia buat. Nilai dari apa yang dia lukis. Makanya disebut sebagai mahakarya. Nah, Bapak Ibu, saya juga percaya Bapak, Ibu, dan juga saya, hanya Tuhan yang tahu tujuan dari kita dibentuk. Karena apa? Kita adalah mahakaryanya Dia. Ada amin? Kita adalah mahakaryanya Dia. Amin. Amin. Boleh tampilkan? Satu, boleh Bapak Ibu bilang kiri kanannya. Kamu dan saya adalah mahakarya Allah. Ya, jadi satu hal kita tangkap pagi hari ini, bahwa kita masing-masing adalah mahakaryanya Allah. Jadi kita bisa belajar dari pribadi lepas pribadi. Oh, Allah membuat dia seperti ini. Oh, Allah membentuk dia seperti ini. Jadi kalau dibilang mirip, mungkin banyak. Tapi kalau yang sama, enggak ada. Karena saking spesialnya Tuhan bentuk kita satu demi satu. Ada amin? Amin. Boleh lanjut. Frasa yang ketiga adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata pekerjaan baik itu menggunakan kata asli ergois, agatois. Ergois artinya adalah perbuatan atau buah dari sebuah pekerjaan. Ya, sedangkan agatois itu artinya adalah baik, mulia atau benar, tapi seluruhnya itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini benar-benar menyatakan satu hal di mana satu pribadi di sini. Pribadi yang membawa, pribadi yang melakukan dan mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi ketika lihat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mengirim anaknya. Mengirim Yesus. Yang kita peringati sebagai hari Natal. Ya, tanggal 24 nanti kita rayakan Natal bersama-sama. Tapi apakah setiap kali momen Natal itu dikatakan Yesus lahir? Setiap Natal itu hanya kita merayakan, mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu ada loh, pernah loh, nyata loh dan real bahwa Bapa mengutus anaknya menjadi manusia. Nah, sekarang perjalanannya ketika dia jadi manusia, apakah cuma lahir, selesai? No. Ada tugas dari Bapa yang harus dia kerjakan. Dan apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Apa? Ketika dia pelayanan, dia turun, ketemu orang sakit, dia melakukan mujizat, menyembuhkan. Perempuan yang pendarahan datang ke Yesus, cuman menjamah, dia sembuhkan. Bahkan bukan cuman itu. Setiap kali dia melangkah kemanapun, selalu dia mengerjakan apa yang Bapaknya inginkan. Yaitu apa? Pekerjaan baik. Enggak cukup sampai situ. Dia memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Jadi adakah celah di mana kita lihat Yesus tidak mengerjakan apa yang Bapaknya suruh? Tidak ada celah sepanjang perjalanan hidupnya sampai naik ke atas kayu salib. Lalu di sini dikatakan, kalau saya bilang perkataan-perkataan hikmat yang Yesus sering katakan. Perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun iman. Ya kan? Kalau andaikan kita baca runut perjalanan Yesus, benar-benar kita enggak menemukan celah sedikit pun. Dia berleha-leha, dia memikirkan diri dia sendiri, terus dia juga enggak memikirkan apa sesuatu yang akan terjadi di depan. Tapi yang dia lakukan hanya melakukan
kehendak Bapa. Kalau melakukan kehendak Bapa dikatakan apa? Ergois, agatois, pekerjaan baik. Jadi artinya sepanjang perjalanan Yesus yang dia lakukan hanya pekerjaan baik. Tidak ada yang lain. Boleh masuk kita ke frasa yang keempat. Frasa keempat di sini mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau kita hidup di dalamnya. Allah mempersiapkan pekerjaan baik. Allah mempersiapkan pekerjaan baik bagi setiap kita untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Dan kita lakukan hanya ketika kita butuh aja. Atau kita melakukan pekerjaan baik hanya karena kita lagi ada perlu aja. Atau kita melakukan pekerjaan baik karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Ya. Seringkali kita kadang-kadang sering rancu. Beda-beda tipis antara kita mengerjakan kebaikan, pekerjaan baik karena kita butuh atau kita melakukan karena memang kita ergois agatois. Melakukan pekerjaan baik. Tapi satu hal yang kita mesti pahami bahwa kalau kita tahu Yesus lahir untuk kita dan ujungnya adalah menebus dosa kita, itu kasih karunia yang kita dapatkan. Tapi enggak cukup sampai di situ. Seringkali orang mempunyai pemahaman bahwa melakukan pekerjaan baik itu supaya diselamatkan. Tapi enggak lagi ya pagi hari ini Bapak Ibu. Kita melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu menerima yang namanya keselamatan. Ada amin Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa kita hidup di dalamnya. Yang ia mau adalah kita hidup di dalamnya. Nah, bicara hidup di dalamnya bukan berbicara sewaktu-waktu. Bukan berbicara ketika mau aja. Tapi di sini dia mau, Allah mau kita melakukannya di setiap waktu kita. Di setiap tarikan nafas kita. Kalau kurang lebih bisa enggak nahan nafas 1 jam tapi tetap hidup? Gak bisa. Ya, artinya di sini kita hidup di dalamnya. Setiap tarikan nafas hidup kita ada pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Enggak ada celah buat kita untuk berleha-leha, memikirkan diri sendiri. Boleh enggak sih mikirin diri sendiri? Harus, tapi enggak setiap waktu. Tapi Allah maunya kita di setiap waktu melakukan pekerjaan baik. Sekalipun dalam keadaan kita yang gak baik. Ada amin? Jadi artinya di sini dibilang kenapa kita harus melakukan pekerjaan baik setiap waktu. Saya cari-cari, googling juga ya. Apa itu pekerjaan baik sih sebenarnya gitu. Apa itu pekerjaan baik? Yuk kita baca sama-sama pekerjaan baik. 2, 3. Baik adalah tujuan hidup orang percaya. Yang telah disiapkan Allah bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai buah dan bukti iman sejati setelah diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu hidup sesuai kehendaknya dalam segala aspek kehidupan sehari-hari sebagai mahakarya Allah. Ada amin? Pekerjaan baik artinya adalah gaya hidup. Kalau sesuatu yang kita kerjakan setiap hari kan jadi gaya hidup. Udah gak bisa berubah, pasti tuh. Ngeliat sesuatu yang gak bener, ya diberesin. Ngeliat sesuatu jatuh, ya dipungut. Ya, jadi hal-hal kecil sebenarnya pekerjaan baik itu. Nah, di dalam kita bilang pekerjaan baik sebagai gaya hidup, ada satu ayat boleh kita baca, Titus 3 ayat 8. Titus 3 ayat 8. Di sini dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi
Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita melakukan pekerjaan baik untuk dia? Firman Tuhan katakan, tadi pujian tadi menyatakan, dengan apa aku balas? Kayaknya segala hal kita lakukan juga enggak akan cukup mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, untuk apa kita melakukan pekerjaan baik? Untuk manusia, sesama kita. Pekerjaan baik itu mau sebesar apapun pekerjaan baik kita, enggak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan cuma mau satu, kita melakukan pekerjaan baik untuk sesama kita. Ada amin? Amin. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana pekerjaan baik itu bisa jadi gaya hidup kita? Ya, bagaimana pekerjaan baik bisa jadi gaya hidup? Boleh, Jess? Tampilkan. Yang pertama, kita harus mengikis ego kita. Di dalam Filipi 2 ayat 4, kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saat kita fokus sama diri kita sendiri, kita seringkali jadi lupa memperhatikan kepentingan orang lain. Karena apa? Karena fokusnya diri sendiri. Kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita lupa memperhatikan orang lain. Kita lupa melihat kebutuhan orang lain. Contohnya apa? Kalau kita dalam masalah, ya, kalau kita dalam pergumulan, siapa yang jadi fokus kita? Pasti masalah itu. Apakah ketika kita dalam keadaan tertekan dan dalam masalah, kita mampu memperhatikan orang lain? Enggak. Pasti yang kita perhatikan cuma kebutuhan kita, keperluan kita, masalah kita, pergumulan kita. Lalu yang kedua, jangan takut kekurangan. Berapa banyak orang gak mampu menjadi berkat karena takut kekurangan. Amsal 11 ayat 25 katakan, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana sih saya bisa jadi berkat? Bagaimana saya bisa menolong dia? Lah saya aja kurang. Bagaimana saya bisa memberkati dia ketika dia butuh? Lah saya aja kurang. Bapak Ibu, bicara memberkati orang lain bukan semata-mata bicara tentang materi, kekurangan. Banyak hal loh kita bisa jadi berkat buat orang. Seperti halnya apa? Orang pandai, orang cerdas, orang pinter. Ketika dia ngajarin orang, dia gak mau. Karena apa? Takut dicolong ilmunya. Takut orang itu lebih daripada dia. Karena apa? Dia akan lebih, saya akan kurang. Iya apa iya? Ya. Jadi seringkali kita memberi itu bukan masalah materi. Seringkali kita cuma berpikir, oh dia kekurangan. Wah, gue mampu berbuat apa nih? It's okay, gak apa-apa. Mampu berbuat apa, kita maksimalkan berbuat apa. Tapi ketika apa yang dia butuhkan kita gak punya, kita masih bisa beri yang lain kok. Apa? Kata-kata penguatan. Sekarang pertanyaan saya, ketika orang terluka, ketika orang lagi kita kan gak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Ketika orang sedang terluka, ketika orang dalam keadaan yang gak baik-baik aja, apakah enggak layak mereka untuk menerima perhatian kita? Satu hal itu aja. Kalau jemaat datang, enggak susah kok kita ngomong hal kecil. Bagaimana kabarnya Bu? Bagaimana keadaan anak-anak? Bagaimana kerjaannya Pak? Padahal hal kecil loh. Tapi ketika kita rela untuk nanya, empati sama orang yang aturan gak bisa cerita karena menahan sendiri, takut cerita. Karena apa? Nanti kalau cerita diomongin. Ntar kalau cerita
dia jadi tahu. Enggak Bapak Ibu, enggak semua orang seperti itu. Kalau yang enggak mau ditanya ya enggak apa-apa, dia enggak akan jawab. Tapi kalau orang yang butuh ketika kita nanya, dia pasti mau cerita. Iya Bu, saya lagi ngalamin ini nih. Iya Pak, kerjaan saya lagi begini. Jangan pernah kita merasa sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, perhatian, sentuhan, jabat tangan, itu kita nggak rugi apa-apa. Bahkan kita akan bisa menjadikan diri kita itu sebagai, dalam arti kata, oh kalau lihat dia, saya bisa banyak cerita. Oh kalau saya dekat sama dia, dia banyak bisa memberikan nasihat, memberi masukan. Bukan bicara materi. Boleh yang ketiga? Sabar dan mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kira-kira ada nggak yang nggak berbuat dosa? Kira-kira ada nggak yang nggak pernah berbuat salah? Atau kira-kira ada nggak sih kita nggak bikin orang marah sama kita? Atau pernah nggak? Atau sering nggak? Nah pertanyaannya sering nggak sih kita bikin orang jengkel sama kita? Nah sekarang dibalik ya. Kalau biasa kan kita bilang orang nyakitin kita. Nah sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah kita nggak cukup menjengkelkan? Kalau Tuhan bilang, kamu suruh ke kiri loh, tapi kamu ke kanan. Kamu suruh lurus loh kok nengok-nengok ke belakang. Ayo berlari kepada tujuan. Tapi nengok ke belakang, enggak lah Tuhan, masa lalu ku kan begini, mana bisa Tuhan. Jadi seringkali di sini firman Tuhan katakan sabar dan ampuni. Sabar, ampuni. Kalau kita luka, kalau kita marah, kalau kita kesel, kalau kita dendam, kalau kita dengki, iri sama orang, seringkali kita nggak bisa menjadi berkat. Udah pasti itu. Dan yang paling sulit adalah kita nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan baik. Apa? Kalau saya sebel sama Yunita, ya ngeselin banget orangnya. Ketika saya sebel sama dia, ya kesel sama Yunita, kira-kira saya bisa enggak melakukan pekerjaan baik buat dia? Enggak. Dia ngalamin apa? Mungkin ya, mungkin saya akan bilang, syukur tuh, rasain lu sih begitu ke gua. Maaf ya Yun, ini bukan dari hati, umpama seandainya. Ya, jadi kita enggak akan bisa melakukan pekerjaan baik kalau kita enggak mengampuni. Tapi kan Tuhan tahu saya mengasihi dia. Tapi memang saya sebel aja nggak mau ngomong sama dia. Jangan pakai dalih untuk melakukan pekerjaan baik. Ada amin? Boleh tampilkan satu video, kita saksikan sama-sama Bapak Ibu. Suaranya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Apa yang pria ini dapatkan dengan pekerjaan baik yang dia lakukan setiap hari? Jangan dapat apa?
ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก Dia nggak makin kaya, dia nggak makin terkenal. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ Bahkan มากขึ้น orang-orang nggak mengenal dia dan nggak tahu apa pekerjaannya. Tapi dia selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Dia dibilang gaya hidup setiap hari.เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก Sebuah perbuatan baik, ada kesenangan, ada ได้เห็น kegembiraan ความสุข yang nggak dapat diukur dengan apapun. Memahami lebih Baik, dalam tentang hidup, merasakan cinta dan ได้ dicintai. ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Semua itu nggak dapat dibeli. Namun mereka dapat ได้โล menerima, กที่สวยงามกว่า tidak dapat diukur dengan nilai uang. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, nggak semua perbuatan baik atau pekerjaan baik harus dinilai dengan uang. Tapi satu hal kita pahami, karena Allah begitu mengasihi kita, Dia membuat kita dengan tangannya sendiri. Setiap kita adalah mahakaryanya Dia. Tujuan Dia cuma satu, mau kita melakukan pekerjaan baik untuk sesama kita. Ada amin? Boleh tampilkan slide terakhir? Yuk kita baca sama-sama. Satu lagi ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pekerjaan baik bukanlah tindakan sesaat, melainkan gaya hidup yang berkelanjutan. Karena gaya hidup adalah bukti dari iman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur untuk apa yang Bapak rancangkan dalam hidup kami. Kami spesial Tuhan di hadapan-Mu. Engkau membentuk kami dengan tangan-Mu sendiri Tuhan. Kami berharga bagi-Mu, kami spesial bagi-Mu. Kami adalah mahakarya-Mu Tuhan. Yang Engkau begitu luar biasanya membentuk kami dalam tangan-Mu itu. Kebenaran pagi hari ini Tuhan, biarlah ini terus kami bawa, terpatri dalam roh kami Tuhan, untuk selalu mengerjakan pekerjaan baik bagi orang-orang sekitar kami. Bukan di saat-saat mereka perlu saja, bukan di saat-saat mereka penting atau kekurangan saja Tuhan kami melakukan pekerjaan baik. Tapi kami melakukan pekerjaan baik sehari lepas sehari. Itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Kami akan kerjakan karena kebenaran-Mu nyata, kebenaran-Mu hidup dalam hidup kami. Biarlah kami semua Tuhan, jemaat-jemaat COC ini menjadi pelaku firman. Kalau pagi hari ini kami mendengar, bukan saja mendengar, bukan saja memahami, bukan saja tahu Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Ibu Junkian untuk menelan firman Tuhan. Tetaplah berbuat baik, walaupun kadang kita diperlakukan tidak baik, tapi tetaplah berbuat baik. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan kasih saya undang Bapak Yanto untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nama
Yesus memberkati. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oke, tiba saja kita akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk pasangan yang saya sebutkan setelah ibadah, sebelum fellowship ya, diharapkan untuk tinggal di ruangan ibadah. Saya sebutkan ya pasangannya. Pertama, pasangan Pak Joko, pasangan Pak Kinoto, pasangan Pak Cecing, pasangan Pak Chandra, pasangan Pak Lim Ahui, pasangan Pak Akyong, pasangan Pak Alip, pasangan Pak Harto, pasangan Pak Edi, dan pasangan Pak Jimmy. Harap tinggal sejenak sebelum fellowship untuk acara opening Natal. Oke, selanjutnya ya akan diadakan Youth Christmas pada tanggal 20 Desember jam 7 malam di gereja. Jangan lupa Bapak Ibu, ini bukan untuk youth aja mungkin ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa hadir juga boleh, biar jiwa mudanya bangkit lagi di acara Natal ini. Amin, ditunggu jam 7 malam hari Sabtu. Selanjutnya saya panggil Ibu Evi. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau ingatkan, buat hari Sabtu kita ada Natal WOC. Jadi wanita-wanita Allah yang terkasih untuk hadir. Selain itu saya mau Natal kita sudah sebentar lagi, tinggal sekitar 10 hari lagi ya. Kami dari Panitia Natal menghimbau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk memberkati acara Natal kami. Baik itu untuk dana Natal maupun door prize, itu paling lambat kita tanggal 21. Kita baru terkumpul 9.900.000, yang kita perlukan 45 juta. Jadi saya minta partisipasinya Bapak Ibu yang diberkati. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan 10 hari lagi. Ya, lakukanlah perbuatan baik seperti tadi yang Ibu Junkian bilang di Amsal 11, kalau nggak salah ya, Amsal 11 ayat 25. Siapa diberkati, dia akan berkelimpahan. Ya. Saya rasa semua jemaat COC yang di sini diberkati Tuhan semuanya. Ya udah, saya nggak mau pantun deh ya. Tapi kayaknya nggak seru ya kalau saya nggak pantun. Boleh ya? Padana naik kapal. Naik kapal beli bunga. Bunganya kuncup. Dana Natal
belum cukup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aduh. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu, sudah sangat belak-belakan ini kita. Oke, ibadah kita sudah selesai. Saya undang Pak Kinoto untuk menutup ibadah kita. Bapak Ibu yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati ibadah pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat di depan ada remaja kita yang baru pertama kali melayani ibadah umum. Michael, kita berikan tepuk tangan, semangat terus melayani dengan setia pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Michael, tadi ada Edo, Yunita, tadi ada Yudi. Keluarga ini sangat memberkati kita. Ya, tadi walaupun Edo kelihatannya kurang sehat, demam, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Kita berikan semangat. Terima kasih untuk pelayanannya, keluarga ini sangat memberkati dan menjadi teladan buat kita semua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di minggu kemarin saya ada tulis dalam grup WA, mungkin ada beberapa yang tidak bergabung dalam grup WA. Bapak Ibu, bila ada keluarga atau kerabat dari Bapak Ibu yang terkena dampak bencana di Sumatera, Aceh, Medan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harap informasikan kepada para penatua untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu yang asalnya dari Aceh, dari Medan, dari Padang dan sebagainya, Bapak Ibu punya keluarga atau kerabat, informasikan supaya kita bisa berdiskusi langkah-langkah apa yang bisa kita kerjakan sama-sama. Dan juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu ada yang membutuhkan pengiriman ke daerah-daerah bencana, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Timi. Dari Bu Lili kemarin juga sudah berkoordinasi, lingkungan Bu Lili, RT-nya Bu ya, mengirimkan bantuan untuk bencana, kita fasilitasi, kita berikan fasilitas door to door, dari tempat dijemput sampai diberikan ke titik yang terkena dampak bencana. Bapak Ibu, tadi disampaikan juga Natal kita tanggal 24, jadi dicatat 24. Jadi yang jalan-jalan 24 udah bisa balik, atau yang mau jalan-jalan tunggu setelah tanggal 24 baru jalan-jalan. 24 malam kita Natal bersama. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami bersuka cita ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami beribadah bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama, dengar pesan Tuhan bagi kami semua, saling melayani, saling memberkati di tempat ini. Sebelum kami berpisah, apapun aktivitas kami sesudah ibadah pada pagi hari ini, kami mohonkan penyertaan Tuhan turun atas kami semua. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dalam hidupmu dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.